Bayangkan ada sebuah malam yang hanya datang sekali dalam setahun, di mana pintu langit dibuka lebar, rahmat Allah melimpah ruah, dan ampunan dicurahkan kepada hambanya. Malam di mana takdir tahunan ditetapkan, dan doa-doa yang selama ini kita panjatkan bisa dikabulkan. Inilah malam nisfu Sya'ban. Sebuah malam yang sering dianggap sebagai malam penuh keberkahan dalam Islam. Sayangnya, masih banyak yang belum benar-benar memahami keutamaan malam ini. Apa yang sebenarnya terjadi, dan bagaimana seharusnya kita menghidupkannya dengan amalan yang benar. Dalam penjelasan ini, kita akan membahas segala sesuatu tentang nisfu Sya'ban secara lengkap, mendalam, dan menarik. Mari kita mulai dengan memahami makna dan sejarah malam nisfu Sya'ban. Makna nisfu Sya'ban dan sejarahnya. Nisfu Sya'ban berasal dari bahasa Arab. Nisfu artinya setengah atau pertengahan. Sya'ban adalah nama bulan ke-8 dalam kalender Hijriyah. Jadi, nisfu Sya'ban berarti malam pertengahan bulan Sya'ban, yaitu malam tanggal 15 Sya'ban. Malam ini dimulai saat matahari terbenam pada tanggal 14 Sya'ban hingga fajar tanggal 15 Sya'ban. Peristiwa sejarah di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban memiliki beberapa peristiwa penting dalam sejarah Islam. Di antaranya adalah 1. Perubahan arah kiblat. Sebelum Sya'ban tahun kedua Hijriyah, kaum muslimin sholat menghadap Baitul Maqdis, Yerusalem. Pada bulan Sya'ban, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam untuk menghadap Ka'bah di Makkah. Peristiwa ini menunjukkan betapa pentingnya bulan Sya'ban dalam sejarah Islam. 2. Turunnya perintah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam bulan Sya'ban, turunlah perintah untuk bersolawat kepada Rasulullah SAW dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Oleh karena itu, memperbanyak solawat di bulan Sya'ban, terutama pada malam nisfu Sya'ban, sangat dianjurkan. 3. Bulan persiapan menuju Ramadan. Nabi Muhammad SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban sebagai persiapan memasuki bulan suci Ramadan. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa 1 bulan penuh kecuali Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat beliau lebih banyak berpuasa sunnah daripada di bulan Sya'ban." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Turunnya ayat tentang catatan amal. Dalam salah satu riwayat, bulan Sya'ban adalah waktu diangkatnya amal-amal manusia kepada Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sya'ban adalah bulan yang dilupakan oleh banyak orang, yaitu bulan antara Rajab dan Ramadan. Bulan ini adalah bulan diangkatnya amal-amal kepada Allah, Tuhan semesta alam, dan aku ingin amalku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa." Hadis riwayat Nasai. Keutamaan nisfu Sya'ban berdasarkan dalil. Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Berikut beberapa di antaranya. 1. Allah mengampuni banyak dosa di malam nisfu Sya'ban. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah melihat pada malam nisfu Sya'ban, lalu mengampuni seluruh makhluknya, kecuali orang yang musyrik dan orang yang bermusuhan, tidak saling bertegur sapa." Hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad, dan Baihaqi. Penjelasan dari hadis tersebut. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah membuka pintu ampunan seluas-luasnya di malam nisfu Sya'ban. Namun, ada 2 golongan yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu 1. Orang yang musyrik atau menyekutukan Allah.
2. Orang yang bermusuhan dan saling membenci. Oleh karena itu, malam nisfu Sya'ban adalah waktu yang tepat untuk memperbaiki hubungan dengan Allah dan sesama manusia. 2. Pencatatan takdir tahunan. Beberapa ulama berpendapat bahwa pada malam nisfu Sya'ban, Allah menetapkan takdir tahunan manusia, sebagaimana firman-Nya. Di malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Quran Surah Ad-Duhan ayat 4. Sebagian ulama menafsirkan ayat ini merujuk pada Lailatul Qadar. Namun, ada pendapat yang menyatakan bahwa penulisan takdir awalnya terjadi pada nisfu Sya'ban, lalu dikuatkan pada Lailatul Qadar. Apa saja yang ditulis dalam takdir tahunan? 1. Rezeki seseorang selama 1 tahun. 2. Jodoh dan pernikahan yang akan terjadi. 3. Musibah dan kematian yang akan menimpa seseorang. 4. Kebaikan dan keburukan yang akan dihadapi. Oleh karena itu, malam nisfu Sya'ban menjadi waktu terbaik untuk banyak berdoa dan memohon takdir yang baik kepada Allah. Apa yang terjadi pada malam nisfu Sya'ban? 1. Pintu langit dibuka dan rahmat Allah dicurahkan. Malam ini adalah salah satu malam penuh rahmat, di mana Allah melihat hamba-hambanya dan mengampuni dosa-dosa mereka. 2. Para malaikat mencatat takdir tahunan. Takdir manusia setahun ke depan dituliskan kembali dalam Lauh Mahfuz. Ini menjadi kesempatan bagi kita untuk memperbanyak doa dan amal soleh, agar takdir yang ditetapkan untuk kita penuh dengan kebaikan. 3. Doa-doa dikabulkan. Malam ini menjadi salah satu malam mustajab untuk berdoa, sehingga dianjurkan untuk memohon hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan-amalan yang dianjurkan di malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban adalah malam yang penuh dengan keberkahan dan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Untuk itu, berikut adalah beberapa amalan yang dianjurkan untuk dilakukan pada malam nisfu Sya'ban. 1. Sholat sunnah di malam nisfu Sya'ban. Apakah ada sholat khusus di malam nisfu Sya'ban? Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa ada sholat sunnah khusus di malam nisfu Sya'ban. Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai keabsahannya. Meskipun demikian, melaksanakan sholat sunnah secara umum tetap dianjurkan pada malam nisfu Sya'ban. Sholat sunnah yang dianjurkan yaitu: 1. Sholat tahajud, minimal 2 rakaat. Keutamaannya adalah salah satu sholat yang paling utama dan mustajab untuk berdoa. Bacaan yang dianjurkan yaitu surat Al-Fatihah plus surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, atau surat lain yang dikuasai. 2. Sholat hajat. Keutamaannya adalah memohon kepada Allah agar diberikan takdir yang baik. Bacaan doa setelah salat: Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirali. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu agar Engkau mengampuniku. 3. Sholat taubat. Keutamaan sholat taubat adalah memohon ampunan atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Caranya adalah 2 rakaat dengan niat sholat taubat, lalu dilanjutkan dengan istighfar dan doa taubat. 2. Membaca surat Yasin 3 kali. Di beberapa tempat, ada kebiasaan membaca surat Yasin sebanyak 3 kali di malam nisfu Sya'ban. Apakah ada dalil yang kuat tentang ini? Tidak ada hadis sahih yang menyebutkan bahwa membaca Yasin 3 kali adalah suatu kewajiban. Namun, membaca Al-Quran pada malam nisfu Sya'ban tetap merupakan amalan yang baik. Jika ingin mengikuti kebiasaan ini, niatnya dapat sebagai berikut. 1. Bacaan Yasin pertama memohon panjang umur dalam kebaikan. 2. Bacaan Yasin kedua memohon rezeki yang halal dan berkah. 3. Bacaan Yasin ketiga memohon keteguhan iman dan husnul khotimah. 3. Memperbanyak istighfar dan taubat.
Salah satu tujuan utama malam nisfu Sya'ban adalah mendapatkan ampunan Allah. Oleh karena itu, perbanyaklah membaca istighfar, seperti Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana, abduka, wa ana, ala, ahdika wa wadika mastatatu, a'udzubika min syarri ma samatu, abu laka binimatika, alaya, wa abu bizanbi, fakfirli fa innahu la yakfiru ats-dzunuba illa anta. Astagfirullah wa atubu ilai, 100 atau lebih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zolimin, sebagaimana doa Nabi Yunus. 4. Memperbanyak doa mustajab. Malam nisfu Sya'ban adalah waktu mustajab untuk berdoa, terutama karena diyakini bahwa pada malam ini takdir tahunan seseorang dicatat. Berikut beberapa doa yang bisa dibaca. 1. Doa memohon keberkahan umur. Allahumma barik li fi umri, wa ja'alni mimman yastagilu bi ta'atika wa husni ibadatika. Ya Allah, berkahilah umurku, dan jadikanlah aku termasuk orang yang sibuk dalam ketaatan dan ibadah kepadamu. 2. Doa memohon rezeki yang luas. Allahumma in kana rizki fis samai fa anzilhu, wa in kana fil ardi fa akriju, wa in kana baidan fa karibu, wa in kana kalilan faksirhu. Ya Allah, jika rezekiku ada di langit, maka turunkanlah. Jika ada di bumi, maka keluarkanlah. Jika jauh, maka dekatkanlah. Jika sedikit, maka perbanyaklah. 3. Doa memohon pengampunan dan kebaikan hidup. Allahumma inni as'aluka afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Berdoalah dengan khusyuk dan penuh harapan. Sebutkan hajat secara spesifik, karena Allah Maha mendengar. Doa bisa dipanjatkan dalam bahasa Arab atau bahasa sendiri. 5. Bersedekah dan berbuat baik kepada sesama. Karena malam nisfu Sya'ban adalah malam penuh berkah, maka bersedekah di malam ini akan mendapatkan pahala yang berlipat. Beberapa bentuk sedekah yang bisa dilakukan. Memberikan makanan kepada fakir miskin. Membantu orang yang membutuhkan. Berdonasi untuk masjid atau lembaga pendidikan Islam. Rasulullah SAW bersabda, sedekah itu dapat memadamkan murka Allah dan menolak kematian yang buruk. Hadis riwayat Tirmidzi. Kesalahan dan mitos seputar nisfu Sya'ban. Meskipun malam nisfu Sya'ban memiliki keutamaan, ada beberapa kesalahpahaman dan mitos yang berkembang di masyarakat. 1. Menganggap malam nisfu Sya'ban seperti Lailatul Qadar. Beberapa orang mengira bahwa malam nisfu Sya'ban sama dengan Lailatul Qadar, padahal Lailatul Qadar terjadi di 10 malam terakhir Ramadan dan lebih utama dari nisfu Sya'ban. 2. Mengkhususkan puasa pada tanggal 15 Sya'ban. Tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa puasa pada tanggal 15 Sya'ban memiliki keutamaan khusus. Namun, berpuasa di bulan Sya'ban secara umum dianjurkan, terutama karena Nabi Muhammad SAW sering berpuasa di bulan ini. 3. Menganggap malam nisfu Sya'ban sebagai malam untuk mendoakan arwah. Sebagian masyarakat menganggap malam nisfu Sya'ban adalah malam di mana arwah-arwah kembali ke rumah dan perlu didoakan secara khusus. Keyakinan ini tidak memiliki dasar dalam Islam, meskipun mendoakan orang yang telah meninggal tetap merupakan amalan yang baik kapan saja. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara semua. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi inspirasi untuk meningkatkan kualitas iman dan amal ibadah kita. Mari bersama-sama berusaha menjadi hamba yang lebih baik di mata Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.